Nah, kalau yang di karbonat ini sebenarnya Syam belum paham-paham kali Kak. Kalian lebih paham yang di Metamor sih dibanding karbonat. Soalnya karbonat ini kayak lebih kompleks gitu. Yang punya Syam juga belum ACC sama Bang Ayu kan belum nyoba ACC. Tapi kalau sepemahaman Syam kemarin tuh kalian di sini Bang tuh cuma jelasin kayak karbonat secara umumnya, secara ringkas sekilas. Di sini abang tuh jelasin juga secara sekilas sih kak, kayak mineral penyusun batuan korban tuh ada banyak kan kak. Ada grup kalsit, ada dolomit, grup dolomit, kayak kalsit, gaspeit, magnesit gitu itu aja secara ringkas aja abang tuh jelasin. eh, jadi ada banyak mineral penyusun si batuan karbonat ini. Jasa di ini perbedaan kalsit sama dolomit. Kalau yang Isyam temuin sih kak buat di mineral yang Isyam dari kemarin cuma ketemuin kalsit gitu kak. Dia bang tuh jelasin cara ringkas juga di sini kak. Kayak bentuk dari si kalsit itu subhedral sampai anhedral, sedangkan dolomit itu bentuk umumnya itu ahedral. Kemudian kemarahan si kalsit itu sejajar atau miring, sedangkan dolomit itu sejajar dengan diagonal pendek. Sedangkan di kalsit itu warnanya nggak berwarna. Kalau di dalam itu kadang-kadang berwarna dan ada pengotor oksida besi. Jadi sampai di slide 4 ini juga secara ringkas aja sih Kak Bang itu kemarin jelasin. Dijelasin di sini Kak kayak kalau yang tadi kan ada dijelasin tuh kalsit itu misalnya tidak berwarna. Dan di sini dilihatin kalsit itu nggak berwarna, dolomit itu sedang berwarna karena bisa ada pengotor dari oksida besi. Kayak gitu aja sih Kak. Di sini perbedaan. Pokoknya dijelasin ditunjukin gitu Kak, perbedaan kalsium sama dolomit dari yang ditunjukin di slide sebelumnya gitu Kak. Habis itu di sini dijelasin sama Bang tuh yang pada batuan karbonat tuh terdapat matriks. Di sini ada matriks, ada semen, ada grain, ada porositas. Pokoknya Bang tuh kemarin juga jelasin kayak gini dong sih Kak, kayak di batuan sedimen karbonat itu ada grains, ada metrik, ada semen, ada porositas, ada intragranular, ada intergranular gitu. Masuk ke deskripsi ya, kemarin abang tuh jelasin ini kak. Jadi ukuran butirnya tuh yang digunakan ada dua, yaitu transported constituent sama autogenic constituent. Jadi kalau yang ditransport tuh kan ada very fine calcilutit sampai very coarse calcirutit. Sedangkan di yang autogenik itu dari apano apano kristalin sampai extremely coarsely kristalin. Jadi kalau yang Isyam bikin di kertas kemarin, kalau untuk yang pertama kan di deskripsi kesehatan itu kan warna. Warna kayak biasa Kak, kayak warna sama orde di sejajar sama yang bersilang. Sedangkan untuk ukuran butir tuh Hisham pakai kemarin dapat di medium yang calcarenit. Jadi bikin 0,25 sampai 0,5 mm. Kalau yang Hisham bikin kemarin sih Kak cuma pakai yang satu ini sih Kak, transported constituent. Tapi seingat Hisham Abang tua tuh minta dua kalau nggak salah Kak buat diukur mutir nih. Nah, kalau di porositas Abang tuh kemarin jelasin gini Kak. Kayak di interpartikel tuh bentuknya kayak gini gitu. Intrapartikel tuh gini. Kalau di kristal tuh dia saling interlocking, saling mengunci. Kalau molding itu dia ada bentuk yang berlubang seperti ini. Fenestral begini. Jadi cuma dijelasin secara bentuk aja sih Kak. Di shelter gimana, di grow framework itu gimana, di fracture itu dia kayak reka-rekahan, di channel dia kayak gini. Kalau di fag itu dia kayak berlubang-lubang kayak pagi. Terus di Converse dia kayak gini, ada lingkaran gitu, terus bentuk lainnya kayak gini. Jadi sekarang bentuk dari gambar tuh aja dijelasin kemarin Kak. Kalau untuk porositas ingat di Syam. Ya. Kayak fenestral itu kayak gini gitu. Moldik itu dia ada kayak mata gitu Kak. Strukturnya ada mata, porositasnya ada mata gitu, shelter gini, fracture gini. Jadi kalau kemarin yang dijelasin abang tuh kayak gitu aja sih Kak. Kalau yang porositas dari tiga gambarnya yang dijelasin. Kalau lanjut ke yang alosium. Alosium yang pertama kan itu ada skeletal fragment dari bioklas. Jadi kalau misalnya nanti di sayatan itu ada alosium,
atau ada fosil nggak nanti dibikin tuh kak. Dia Brachiopoda kah, Mollusca atau Echinodermata. Di deskripsinya dari segi bentuk yang apabila ada fosil gitu. Soalnya kalau karbonat nih, kalau yang Isyam tanya ke Bang Wayu, nggak melulu ada adanya fosil. Bisa jadi nggak ada fosil buat di skeletal fragment atau di bioklas. Terus eh, ini sama kak, buat skeletal fragment atau bioklas juga. Arthropoda, Foraminifera, dan sebagainya. Jadi ini diidentifikasi dari bentuknya masuk ke golongan yang mana kak. Kemudian masuk ke masih alosem di bagian oid. Kemarin dijelasin kalau oid itu butiran berbentuk bulat atau ellipsoid dengan diameter yang kurang dari 2 mm. Jadi dijelasin secara ringkas juga kak, secara bentuk dan ukuran. Bisi oid ini ukurannya berbentuknya bulat dengan diameter yang kurang dari 2 mm. Kemudian buat yang bagian oncoid dan pisolid itu dia nomenklatur butiran karbonat yang berdiameter lebih dari 2 mm. Jadi sepamanisium bentuknya dia masih mirip sama yang sebelumnya kak. Tetapi ukurannya itu yang lebih dari 2 mm. Sedangkan buat intraklas sama ekstraklas itu intraklas itu kan sedimen yang terendapkan di dasar cekungan deposisi dan kemudian mengalami reworking untuk membentuk butiran sedimen baru. Jika berasal dari luar cekungan maka disebut ekstra kelas. Kalau Isyam sih sepemahaman Isyam, kalau intra kelas itu dia lebih lebih ngebundar gitu kak bentuknya. Sedangkan di ekstra kelas itu dia rata-rata udah mengalami pecah-pecahan gitu. Jadi menurut Isyam kalau di intra kelas itu dia lebih sempurna gitu bentuknya, sedangkan ekstra kelas dia lebih anedral gitu kak. Ya kalau sepemahaman Isyam dari segi bentuk begitu sih kak. Masuk ke kortoid. Kortoid itu quad grain yang terdiri atas foils, oid, peloid, dan dikelilingi oleh lapisan mikrit berwarna gelap. Jadi di korto itu dia tersusun dari ini kak, oid, peloid, dari tiga ini. Terus dikelilingi oleh mikrit. Mikrit ini kan kayak semen gitu kak, yang berwarna gelap. Jadi kalau untuk kortoid itu kak, dia tersusun atas tiga ini, terus dikelilingi oleh mikrit yang berwarna gelap. Uh, masuk ke yang ke mikrit. Kalau untuk mikrit itu kan dia mikrokristalin kalsit. Merujuk pada sedimen karbonat yang berbutir sangat halus. Warnanya keabu-abuan hingga kecoklatan. Jadi dicari atau dideskripsikan pada bulatan itu si mikritnya itu kak yang berwarna yang berbutirnya sangat halus dan warna-warnanya abu-abu hingga kecoklatan. Itu buat si mikrit. Sedangkan buat si sparit dia memiliki ukuran 0,02 sampai 0,1 mm, berwarna lebih cerah atau putih dibandingkan dengan mikrit pada pengamatan PPL. Jadi keduanya sama-sama berukuran halus kak. Tapi yang membedakan mungkin lebih di warna buat ngebedain antara si sparit sama si mikrit. Masuk ke lembar deskripsinya kak. Kalau yang semua Manisiam kemarin, kalau buat yang di atas ini kan over dari 2/3 Lemmat Matrix, sedangkan yang ini over dari 2/3 Spar Semen. Jadi di kalau yang tadi kan warna udah, ukuran butir udah, hubungan antar butir udah, tipe porositas juga udah, tipe semennya juga udah. Buat di tipe semen sama di hubungan antar butir tuh kak ada kayak buku gitu tentang sedimen karbonat dikirimin mau Wahyu. Di kemarin kami disuruh baca itu aja sih kak. Jadi nggak dijelasin terlalu rinci kalau yang terkait itu. Kemudian masuk ke komposisi. Kalau yang Spamaisham kan skeletal fragment tuh ada atau enggaknya fosil. Jadi di medan pandang tuh ada berapa fosil yang buat kita tulisin di sini. Ooid, oncoid, pisoid, cortoid juga, peloid, intraklas, ekstraklas, mikrit, sparit.
semuanya nanti ditulis berapa jumlahnya dalam pada setiap sudut pandangan. Kemudian nanti semuanya kan dirata-ratain kak. Gunanya buat di deskripsi nih. Kalau misalnya dia lebih 2/3 dari line matrix, berarti yang dipakai kan ini kak. Kita lihat habis itu persen dari allocium-nya. Allocium itu kan yang dari skeletal fragment sampai extra class. Kalau misalnya dia 0 sampai 1% di sini, 1 sampai 10 sini, 10 sampai 50 di sini. Yang untuk deskripsi Isyam kemarin, yang Isyam dapatin itu buat di sini yang persenan allocium-nya itu antara 10 sampai 50%. Jadi pakai yang ini buat representative blocks terms itu biomikrit, terminologinya itu biomikrit karena dia 10 sampai 50 berarti nama batonnya itu Sandy Claystone. Kalau sepemahaman Isyam untuk mendapatkan nama batonnya gitu kak. Kalau ini juga sama sih kak, tapi ini apa gambarnya dari interkelas itu kayak gimana, oid itu gimana, fosil itu gimana. Jadi kalau ini kemarin dijelasin secara penampakan gambarnya aja kak. Kalau ini kalau buat deskripsi yang ini nih dilihat kemarin kalau nggak salah, bentar kak. Kalau original komponen not bound together, lihat yang di sini sih kak. Kalau Isyam kemarin yang grainnya itu kurang dari 10% kah atau gimana atau lebih, soalnya kan yang di grain Isyam kan di sini nggak ada kak, yang skeletal fragment itu kan yang grainnya itu kan nggak ada, jadi kan kurang dari 10%. Jadi Isyam bikin yang ini kak. Yang buat di bawah juga kayak gitu sih kak, secara pendeskripsian. Jadi yang Isyam pahami kurang lebih kayak gitu aja sih kak buat penjelasannya. Soalnya rata-rata yang dijelaskan sama Bang Wahyu itu pas di PPT, secara gambar yang ada di PPT itu aja kak yang dijelasin. Terus kalau sepemahaman Isyam buat pendeskripsian kayak gitu kak. Maaf kalau ada yang salah ya kak. Kasih.